pecinta serial Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru sinopsis serial Balika Padu. Sip mendapat laporan lab saat itu. Sip pun terkejut melihatnya. Di rumah, Jagdis dan Nenek datang ke sekolah. Nenek merasa senang. Mereka pun duduk. Kepala sekolah bilang, "Aku merasa kaget dengan kedatangan kalian. Ada apa, Nyonya?" "Aku ingin mengikuti ujian kelas 10. Dulu aku tak sempat lulus sekolah," ujar Nenek. "Tidak ada batasan untuk siapapun jika ingin belajar. Nyonya akan mengikuti tes itu. Nyonya pasti sukses." "Tapi Nenek harus memakai seragam, Nek." "Baiklah, aku akan mengenakannya. Kami akan menyiapkan keperluan Nyonya. Nyonya bisa melihat-lihat sekolahnya dulu." Kepala sekolah menunjukkan kelas Nenek. Kepala sekolah memberitahu gurunya kalau Nenek akan ikut masuk untuk belajar. Guru itu bertanya, "Baiklah Pak, tapi mana muridnya?" "Nenek ini adalah muridnya. Ia orang terpandang di kota ini." Semua siswa menertawakan Nenek. Nenek melihat anak-anak nakal dan membayangkan nantinya ia kelak akan seperti apa. Lalu kepala sekolah memberitahu jadwal sekolah untuk Nenek. "Mau tak mau Nenek harus mengenakan seragam itu, Nek," ujar Jagdis. Di rumah kakek sedang memotong pepaya. Anandi bertanya, "Untuk siapa itu, Kek?" "Ini untuk Subadra. Perutnya sedang tak enak, jadi aku memberi buah-buahan untuknya. Aku tak bisa membayangkan apa yang terjadi jika Subadra terbukti bersalah. Kakek begitu sayang pada Subadra," ujar Anandi dalam hatinya. Si pulang dan marah. Ia menanyakan keberadaan Subadra pada Anandi. "Dia terbukti bersalah, Anandi. Ternyata benar ia yang telah memberimu obat-obatan itu." "Jangan, Sip. Akan apa yang terjadi jika semua tahu kesalahan Subadra? Aku tak tega melihat kakek. Tapi ini sudah kelewatan. Ia sudah membuat kekacauan di keluarga kita. Ini tak bisa aku biarkan." "Jangan sekarang, Sip. Besok saja kita bicarakan ini. Kita harus menjebaknya dulu agar ia tak bicara hal-hal yang aneh lagi. Agar ia tak mengelak. Rahasiakan ini dulu pada keluarga kita. Lalu apa yang akan kau lakukan untuk menjebaknya, Anandi?" Anandi mengingatnya ia pernah menyuapi Subadra ladu. Lalu Subadra pun bertingkah aneh. Di kantor, Sanji memberikan laporannya pada atasannya. Atasannya bilang, "Wow Sanji, kau sangat hebat. Ini semua baik sekali. Kerjamu bagus. Perusahaanku akan maju karena aku punya pegawai secerdasmu." "Terima kasih Pak," ujar Sanji. Atasannya bilang ia akan mengirim Sanji ke Mumbai untuk mengajukan presentasinya dengan kliennya. "Baiklah Pak, aku sudah siap." Di rumah, Sanji menghampiri Pipek. Pipek bertanya, "Apakah tugas kantormu sudah selesai, Sanji?" "Ya, aku sudah membereskan semuanya. Bosku akan mengirimku ke Mumbai untuk presentasi dengan klien. Bolehkah aku pergi ke sana, Pak Pipek?" "Jika itu untuk pekerjaan, kenapa tidak? Pergilah, buktikan kalau dirimu berkualitas, Sanji." Sanji pun senang dan tersenyum karena Pipek mendukungnya. Di rumah, Subadra datang dengan membawa ladu untuk semua orang. Lalu ia membagikannya. Anandi mendapatkan ladu paling terakhir. Tapi Anandi pun menyuapi Subadra. "Aku juga ingin kau memakannya, Nek. Ladu ini pasti enak sekali." "Aku ingin menyuapimu dengan tanganku, Nek." Sip mulai curiga saat itu. Lalu Subadra bilang, ia ingin pergi ke toilet saat itu. Sip dan Anandi mengikutinya. Di toilet, Subadra memuntahkan ladu itu. "Untung saja aku belum memakannya."
ujar sang nenek tua itu. Lalu ia kaget melihat Sip dan Anandi di sana. Sip bilang, "Apa yang terjadi, Nek?" Subadra hanya terdiam. "Kenapa kau memuntahkan ladu itu?" "Aku lupa kalau hari ini aku sedang berpuasa, Sip." "Jangan bohong. Kenapa kau menaruh obat-obatan di makanan Anandi? Apa tujuanmu? Kau ingin keluarga ini hancur, Nek?" "Bagaimana bisa kau menuduh hal-hal yang tak wajar ini, Sip? Apa kalian punya bukti ini?" "Dari mana aku dapatkan obat-obatan seperti itu? Mungkin laporan dokter yang salah. Aku hanya mencampur obat-obatan biasa untuk kesehatan Anandi." Sip memintanya untuk mengakui kesalahannya pada keluarga, apalagi di depan kakek. Subadra menangis dan meminta maaf pada Sip dan Anandi. "Aku hanya ingin Anandi hamil, itu saja. Karena Amol bukan darah daging kalian. Menginginkan cucu dari darah dagingmu sendiri, Sip. Aku sangat mencintai Anandi, aku pun ingin ia hamil. Tapi aku telah mencelakai Anandi dengan obat-obatan itu, maafkan aku." Subadra mulai berakting. "Tadinya aku tak menyukai Anandi karena ia tak bisa hamil, aku kesal padanya. Kenapa kau tak memberitahuku jika kau mencampur obat-obatan itu pada makananku? Aku takut kau menolaknya untuk memakan ladu itu. Aku tak tahu kalau obat itu berbahaya, Nandi. Aku yang akan memutuskan kapan kami memulai program kehamilan. Kau tak berhak ikut campur masalah keluargaku," ujar Sip. "Kami memutuskan untuk tidak segera mempunyai anak sebelum Amol bisa berjalan dan sembuh total. Kau tahu itu, Nek," ujar Anandi. "Maafkan aku, Nek. Aku dibutakan karena aku ingin melihat kalian bahagia dengan anakmu sendiri, itu saja. Ini semua tak bisa kumaafkan. Aku hampir membuat kakek celaka karena obat-obatan itu. Aku bisa membahayakan keluarga lain jika aku membiarkan nenek seperti ini. Biar semua tahu kalau ini adalah tindak kriminal. Aku jadi merasa bersalah pada keluargaku karena selalu membuat hal-hal konyol." Tapi Anandi berpikir lagi jika ia akan merahasiakan ini dari keluarga. Anandi tak mau keluarga mereka terpecah belah. Sip meminta obat itu dari Subadra, lalu mereka pergi. Subadra ketakutan saat itu jika Sip pergi ke tempat dayung dan ia mengetahui kalau obat-obatan itu benar obat-obatan terlarang, Sip pasti akan marah besar padaku. Bagaimana aku? Apa yang aku harus lakukan, Dewa? Di rumah, Nandu dan Manu menunggu nenek untuk pergi ke sekolah. Gehna bilang, "Nenek pasti sedang bersiap-siap. Sabarlah, Nak, tunggu sebentar." Jagdis bilang, "Kalian jangan menertawakan nenek." Gangga bilang, "Pintu kamar nenek masih tertutup." Jagdis memanggil nenek. "Ya, sebentar, aku pasti akan turun," ujar nenek. Mereka semua tersenyum melihat nenek. Gehna memberi kotak makan untuk nenek. "Aku akan mengantar nenek," ujar Jagdis. "Bagaimana penampilanku?" Gangga bilang, "Nenek terlihat rapi dan seperti anak muda." Nandu tertawa. Saat itu sontak nenek marah. Lalu Gehna menyuapi nenek. Nenek tegang karena menjadi seorang murid. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis ini. Nantikan episode-episode berikutnya.